Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang ini terjadi karena dendam kaum musyrikin yang dikalahkan pada perang Badar. Ketika Abu Sufyan kembali dengan membawa kafilah dagangnya, ia berkata di hadapan para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mengalahkan kalian dan membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Bantulah aku dengan harta ini untuk memeranginya." Mereka pun menyambut ajakan tersebut sehingga terkumpul 1.000 ekor unta dan 50.000 dinar. Mereka pun mulai menggalang pasukan untuk memerangi Rasulullah. Mereka juga meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang tersebar di sekitar Makkah. Mereka berangkat meninggalkan Makkah pada hari Kamis bulan Syawal dengan kekuatan 3.000 prajurit. Al-Abbas bin Abdul Muthalib telah menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan apa yang tengah terjadi. Surat itu disampaikan oleh seorang kurir dari kabilah Bani Ghifar. Kemudian surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun meminta merahasiakannya. Pada malam Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, dan keesokan paginya beliau ceritakan di hadapan para sahabatnya seraya berkata, "Demi Allah, sungguh semalam aku bermimpi baik. Aku bermimpi ada beberapa ekor sapi yang disembelih, pedangku sumbing dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. Adapun sapi yang disembelih adalah terbunuhnya beberapa orang dari sahabatku. Selain itu, sumbingnya pedangku adalah tanda terbunuhnya seseorang dari anggota keluargaku." Sabtu pagi beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabat. Beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Jubair untuk tetap dalam posisinya. Tidak meninggalkan posnya sekalipun ia melihat pasukannya disambar burung. Posisi pemanah ini berada di belakang pasukan utama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka mengusir kaum musyrikin dengan hujan panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil dengan 2 baju perangnya, sementara kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya. Mereka memiliki pasukan kavaleri, pasukan berkuda, dengan 200 ekor kuda. Sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Perang diawali dengan pertarungan 1 lawan 1. Talha bin Abi Thalha, salah satu pemegang panji orang kafir, menantang untuk bertanding. Ajakan ini pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya, hingga jatuh tersungkur lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkomentar, "Setiap nabi itu punya seorang hawariyun. Pengikut setiaku adalah Zubair." Setelah itu, perang massal pun berkecamuk. Pedang saling berdampingan. Kaum musyrikin sempat berusaha sebanyak 3 kali untuk menembus pertahanan kaum muslimin, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan pemanah sehingga mereka pun mundur. Umat Islam saat itu tengah diuji dengan kebaikan, dan mereka mampu memperlihatkan kepahlawanannya sehingga membuat kaum musyrikin lemah tak berdaya. Ali, Zubair, Talhah, Abu Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berperang dengan gagah, berani. Begitu pula singa Allah dan Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan beliau sempat membunuh beberapa pembawa panji-panji kemusyrikan dari Bani Abdiddar. Namun tiba-tiba Wahsy yang sejak tadi mencari kesempatan untuk membunuh Hamzah melemparkan tombaknya hingga membunuhnya. Kemudian Allah pun memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Mereka menghalau kaum musyrikin dengan pedang sehingga mengakibatkan kesalahan fatal bagi kaum musyrikin. Mereka lari tunggang-langgang sementara kaum perempuannya meneriakkan doa kesialan dan sumpah serapah. Kaum muslimin terus mendesak mereka dan berhasil mengumpulkan ghanimah yang sangat banyak. Sementara itu, pasukan pemanah melupakan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan posisinya. Mereka berkata, "Ayo kita kumpulkan ghanimah. Teman-teman kita telah menang. Apa yang kalian tunggu lagi?"
Abdullah bin Jubair berkata, apakah kalian lupa apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada kalian? Mereka pun berkata, demi Allah, orang-orang pada datang untuk mengambil ghanimah. Khalid bin Walid yang melihat pemanah telah ditinggalkan, maka ia pun membawa pasukan berkudanya. Dan diikuti oleh Ikrimah yang menempati pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Zubair dan beberapa temannya. Ketika perang berkecamuk, mereka kaum musyrikin lari tunggang langgang. Kemudian pasukan pemanah berteriak, "Ghanimah!" Abdullah bin Jubair berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita untuk tidak meninggalkan pos, namun mereka tidak mempedulikannya, sehingga terbunuhlah 70 sahabat saat perang Uhud. Abu Sufyan sangat senang sekali seraya berkata, masih hidupkah Muhammad? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan kalian jawab. Abu Sufyan melanjutkan, masih hidupkah Ibnu Quhafah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan kalian jawab. Abu Sufyan melanjutkan, adakah di tengah kaum Umar bin Khattab? Ia melanjutkan, kalau begitu mereka telah terbunuh. Seandainya mereka masih hidup, pasti mereka akan menjawabnya. Umar yang tidak mampu mengendalikan emosinya berkata, perkiraan kamu tidak benar wahai musuh Allah, semoga Allah akan selalu menghinakanmu. Abu Sufyan berkata, hidup Hubal, jawablah. Kata Nabi SAW. Sahabat berkata, dengan apa kami harus menjawabnya? Beliau berkata, katakan Allah lebih tinggi dan mulia. Abu Sufyan berkata, hidup Hubal, jawablah. Kata Nabi SAW, berkata, dan apa kami harus menjawabnya? Beliau berkata, katakan Allah lebih tinggi dan mulia. Abu Sufyan berkata lagi, kami memiliki Tuhan Uzza yang mulia, sementara kalian tidak memiliki kemuliaan. Jawablah, segah Nabi SAW. Sahabat bertanya, dengan apa kami menjawabnya? Katakan, Allah itu penolong kami, sementara kalian tidak memiliki penolong. Abu Sufyan berkata, hari ini kami telah menembus kekalahan kami pada perang Badar, dan perang akan terus berlanjut. Kalian telah mendapatkan perlawanan yang seimbang. Aku tidak memerintahkannya dan kamu pun tidak mampu mencederaiku. Bencana telah menimpa umat Islam, barisan mereka pun sempat kacau balau, sehingga kaum musyrikin berupaya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qumah, tapi dapat dihadang oleh Mus'ab dan kemudian ia pun membunuhnya karena menduga Mus'ab adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersebarlah berita kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menimbulkan kekacauan dan kelemahan barisan kaum muslimin. Ada di antara mereka yang lari meninggalkan kancah peperangan menuju Madinah untuk mengurus kembali rumah dan kebunnya. Ada juga yang naik ke gunung lalu membuang senjatanya. Ada juga yang tetap berjuang membela agamanya. Anas bin Nazar tampil di hadapan orang-orang seraya berkata, apa yang membuat kalian duduk-duduk saja? Mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Anas berkata, wahai kalian semua, kalaupun Muhammad telah terbunuh, maka sesungguhnya Muhammad tidaklah terbunuh. Lalu apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan ini sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berperanglah sebagaimana beliau berperang, dan matilah sebagaimana beliau mati. Ketika kekalahan Belanda disebabkan sikap membangkangnya pada para pemanah terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat yang terbunuh yang kemudian dimutilasi oleh kaum musyrikin dengan cara memotong hidung dan telinga para syuhada serta membelah perut mereka dengan penuh kedengkian dan dendam kesumat. Pada perang tersebut banyak kaum muslimin yang mengalami luka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah setelah mengubur para syuhada dan mengusir kaum musyrikin hingga Hamra Asad, Gunung Merah di selatan Madinah, untuk menunjukkan kekuatan umat Islam dan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi.